Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan pesan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Eh, Sudah tidak asing buat Bapak Ibu ya, sering banget dengar cerita ini. Saya memberi judul renungan pagi ini, dari jala yang kosong menuju tujuan yang melimpah. Jika nanti ada prayer request atau ada yang ini doakan, silahkan tulis di chat, di kolom chat. Kita akan lakukan setelah sesi ini uh, berakhir ya, maksudnya sebelum berakhir. Tetapi saya minta untuk tidak memotong apa yang saya ingin sampaikan. Baik, dalam Lukas pasal 5 kita bertemu dengan Simon, Simon Petrus. Petrus adalah seorang nelayan. Kita tahu dengan jelas. Petrus berpengalaman, terampil, pekerja keras. Menangkap ikan buat Petrus bukan hanya sekedar hobi. Itu adalah profesinya, kehidupannya sehari-hari. Apa yang paling ia kuasai dalam hidupnya untuk dia kerjakan. Tapi dalam konteks Lukas pasal 5 ini, pada malam itu, setelah ia bekerja sepanjang malam, ia mengeluarkan tenaga, ia berusaha keras, ia menghabiskan waktunya di danau sana, dan setelah berjam-jam bekerja, ia tidak mendapatkan apa-apa. Jalannya kosong. Tahukah saudara-saudara, bersamaan dengan itu, harapannya kosong. Kekuatannya habis, tenaganya terkuras. Dan kemudian Yesus masuk dalam kisah itu. Seringkali saat membaca kisah ini atau cerita perikop Alkitab ini, kita langsung teringat dan fokus pada mujizat besar yang terjadi. Jala yang penuh, ikan yang melimpah, perahu yang hampir tenggelam. Tapi saya ingin mengajak kita melihat ke belakang sejenak, karena sebelum mujizat itu terjadi, jala itu kosong. Betul? Sebelum kelimpahan ada, terlebih dahulu ada kelelahan. Sebelum ada terobosan, apa yang terjadi? Ada keputusasaan. Dan disinilah kebangunan rohani seringkali dimulai. Poin saya yang pertama, kebangunan rohani dimulai ketika kita beralih dari berjuang sendirian menjadi berjalan bersama Yesus. Mari kita kembali ke perikop Lukas pasal 5 tadi. Kita bayangkan Petrus sejenak. Petrus lelah, frustrasi, eh, sedang mulai mencuci jaringnya, siap-siap berkemas. Mungkin dalam pikirannya, sudahlah, memang hari ini tidak dapat apa-apa. Dan itu mungkin hal yang biasa buat para nelayan. Kadang-kadang dapat ikan, kadang-kadang tidak dapat ikan. Tapi ingat baik-baik, Petrus bukan orang sembarangan. Ia nelayan profesional. Memancing atau menjala ikan adalah keahliannya, mata pencahariannya, apa yang paling ia pahami. Namun terlepas dari pengalaman dan keterampilannya, malam itu jalannya tetap kosong. Lukas 5 pasal 5 mencatat, Petrus berkata, "Tuan, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apapun." Ini bukan sekedar laporan, ini kejujuran, ini kekecewaan, ini kelelahan yang sedang berbicara. Seolah-olah ia ingin berkata, "Tuhan, saya sudah mencoba, saya sudah bekerja, saya sudah memberikan yang terbaik, tetapi tetap tidak ada hasil." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jala yang kosong bukan hanya kisah Petrus. Mungkin itu juga bisa menjadi kisah kita. Karena jala yang kosong bukan hanya bicara tentang hasil. Jala yang kosong menyingkapkan kondisi hati. Atau boleh saya katakan kondisi spiritual kita. Ada musim dalam hidup kita ketika kita terus melakukan apa yang benar, tetapi di dalam hati kita ada kelelahan. Kering, putus asa, kosong.
Jala yang kosong bisa terlihat seperti ini. Saya sudah melayani tapi saya merasa kering. Saya sudah berdoa tapi saya merasa jauh dari Tuhan. Saya rajin menginjil tapi saya melihat sedikit buah, mungkin kadang nggak ada. Saya setia tapi saya merasa lelah. Jika kita jujur, banyak dari kita pernah mengalami musim seperti ini. Tapi kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengalaminya, puji Tuhan, saudara diberkati. Mari kita masuk lebih dalam. Seringkali kekeringan itu bukan karena kita melakukan hal yang salah, saudara. Tetapi karena kita melakukan hal yang benar dengan sikap hati yang salah. Petrus tidak sedang berbuat dosa saat itu. Ia melakukan apa yang biasa ia lakukan, menjala ikan, bekerja, mengandalkan kekuatan keterampilannya sendiri. Namun, jalannya kosong. Saudara-saudari, apakah mungkin kita sibuk dengan aktivitas yang benar, tetapi perlahan-lahan kita masuk dalam kemandirian rohani? Kita mengasihi Yesus, kita bilang kita melayani Yesus, kita menginjil bagi Yesus, bagi kerajaan Allah. Tetapi tanpa kita sadari, kita melakukan banyak hal untuk Dia tanpa benar-benar berjalan bersama Dia. Dan ketika itu terjadi, pelayanan akan terasa berat. Doa menjadi hal yang mekanis. Membaca Alkitab menjadi seperti kewajiban. Bersaksi menjadi seperti sebuah tekanan. Melayani bagi Yesus tanpa tinggal di dalam Yesus dan berjalan bersamanya akan selalu menguras tenaga, pikiran, hati, jiwa kita. Karena apapun yang ditopang oleh kekuatan manusia semata, pada akhirnya menghasilkan kelelahan. Sekali lagi saya berharap ini tidak terjadi pada Bapak Ibu semua, tetapi saya pernah mengalaminya. Saya pergi sejak kecil saya bergereja, ya. Gereja saya tuh hanya berjarak 2 toko dari toko papa saya. Saya sering bilang ya, saya aktif sejak kecil di sekolah minggu, dibaptis di usia remaja, sejak dibaptis langsung melayani, semua kegiatan gereja, latihan vokal grup, kur, main drama, jadi MC, jadi seksi acara retreat, tidak pernah absen. Nanti malam ada Pastor Abram Suala di wisuda tahun 69, angkatan 69 ya. Itu adalah salah satu penginjil yang waktu saya remaja pernah menjadi pembicara di retreat kami. Saya jadi guru sekolah minggu, saya jadi ketua remaja, ketua pemuda, sampai sekretaris Natal. Apa itu? Semua pelayanan saya sudah pernah jalani. Sepertinya sudah mengalir dalam nadi saya. Sejak kecil saya juga sering bersaksi, Bapak Ibu. Meskipun mungkin tidak sepiawai sekarang ya, tapi saya ingat dari SD saya sudah menceritakan Yesus kepada teman. Berangkat remaja ada sopir, pembantu, atau macam-macam orang. Tapi ada musim dalam kehidupan saya ketika secara lahiriah semuanya nampak baik-baik saja. Saya masih menghadiri gereja, masih ke gereja, masih persekutuan, masih melayani, masih berfungsi sebagai orang Kristen. Tetapi dalam hati saya merasa lelah. Tanpa saya sadari, semuanya perlahan menjadi seperti sebuah pengulangan. Rutinitas menggantikan kesegaran, aktivitas menggantikan keintiman, dan tanggung jawab menggantikan ketergantungan. Saya masih melakukan semua hal itu untuk Tuhan, tetapi sesuatu di dalam diri saya terasa kering. Saya terkuras, saya lelah. Ada saat-saat di mana saya mulai bertanya, kenapa semua begitu berat? Mengapa pelayanan terasa seperti begitu melelahkan? Mengapa semua kegiatan rohani hanya seperti pengulangan dari tahun ke tahun? Setelah menikah, pertanyaan itu bertambah. Saya cek ke suami saya sering tanya, ngapain sih melakukan ini semua? Mengapa harus terus bersaksi? Mengapa harus terus mengajak orang percaya kepada Yesus? Apalagi ketika kami mengalami tekanan, bulian, di tengah-tengah keadaan kondisi keuangan yang pas-pasan. Kenapa
Kenapa harus lakukan itu semua? Saya merasa putus asa, kosong, terkuras habis, capek. Melihat kembali ke belakang, sekarang saya menyadari sesuatu. Ini bukan pemberontakan. Saya tidak kehilangan iman menurut saya. Tapi itu adalah kelelahan yang waktu itu saya tidak mengerti. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia tidak meninggalkan saya di sana. Tidak dalam kekeringan, tidak dalam kelelahan, tidak dalam keputusasaan yang hampa seperti jala yang kosong, dan melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui dorongan dan kesaksian orang percaya lainnya, Tuhan mulai memperbaharui hati saya. Tidak seketika, tidak secara dramatis, tapi secara menyeluruh. Saya mulai menyadari masalahnya bukan karena pekerjaannya atau kegiatannya. Masalahnya adalah kondisi hati saya. Dan kebangunan rohani dimulai bukan ketika jadwal saya berubah atau kegiatan rohani saya berganti atau saya semakin berbakat berbicara di depan umum. Tidak. Kebangunan rohani terjadi ketika ketergantungan saya kepada Tuhan dipulihkan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali inilah keadaan yang terjadi kenapa orang percaya mengalami kekeringan rohani. Kadang bukan karena kehilangan iman atau mengalami kegagalan sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, berdosa lagi atau lain sebagainya. No. Tetapi ini bisa terjadi melalui pergeseran fokus yang tidak disadari. Kelelahan yang datang perlahan-lahan, pengurasan tenaga yang hadir diam-diam, dan melayani tanpa diperbaharui. Sama seperti Petrus, kita bisa setia, berkomitmen, bertanggung jawab, berpengalaman, namun di dalam hati kita bisa merasa lelah. Tawar hati, seperti berjalan dalam keadaan kosong. Bahkan di dalam penginjilan, beberapa orang percaya mungkin berhenti bersaksi bukan karena mereka kehilangan iman. Terkadang kita berhenti karena kelelahan menggantikan gairah. Putus asa menggantikan harapan. Kelelahan menggantikan sukacita. Tetapi puji Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan. Jala yang kosong tidak selalu merupakan hasil akhir. Terkadang itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk pembaharuan, undangan untuk memulihkan ketergantungan, undangan untuk kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani memulihkan kembali kekuatan yang baru, sukacita yang segar, kejelasan dalam melangkah, kesadaran bahwa kita perlu berjalan bersama Tuhan. Lihat kembali Petrus. Dia terampil, dia berpengalaman, dia bekerja keras, namun apa yang dia lakukan tidak mampu menghasilkan apa yang dia butuhkan. Kenapa? Karena kemampuan manusia, berapapun hebatnya, tetap memiliki batas. Dan inilah kebenaran yang tidak boleh kita abaikan. Ketergantungan pada diri sendiri, pada akhirnya membawa kita pada kekosongan. Puji Tuhan, Yesus masuk ke dalam perahu Simon Petrus. Dan segalanya berubah. Bukan karena Petrus tiba-tiba menjadi lebih skillful, lebih terampil, lebih berbakat dalam menjala ikan, dalam menjadi nelayan. Tetapi, ingat baik-baik, karena mulai saat itu, ia tidak lagi bekerja sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah kebangunan rohani dimulai. Kebangunan rohani bukan sekedar Allah memberi energi tambahan. Kebangunan rohani adalah ketika Tuhan memulihkan kembali hubungan kita dengannya, ketergantungan kita kepadanya, kesadaran kita akan kehadirannya, dan keintiman kita bersamanya.
kebangunan rohani memanggil kita kembali dari berjuang sendirian untuk kembali berjalan bersama Yesus. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika saat ini ada di antara kita yang merasa terkuras saat memberitakan Injil, dan mulai merasa bahwa bersaksi itu menjadi sebuah usaha yang berat, bukan lagi luapan dari hati, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya sedang berjuang dengan kekuatan sendiri? Sementara saya berpikir bahwa saya melakukan ini untuk Yesus. Dan di titik inilah kebangunan rohani menjadi sangat diperlukan. Karena kebangunan rohani memulihkan kembali sukacita untuk bermitra dengan Yesus dalam misinya. Saudara-saudari, mari kita lihat kebenaran ini. Jala yang kosong seringkali menyingkapkan kelelahan karena kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Jala yang kosong mengingatkan kita bahwa melayani untuk Yesus tanpa hidup melekat pada Yesus akan selalu menguras tenaga, pikiran, dan jiwa kita. Dan kebangunan rohani dimulai ketika kita berhenti berjuang sendirian dan kembali berjalan bersamanya. Mungkin hari ini adalah momen saudara. Tuhan tidak sedang menghukum jala saudara yang kosong, tapi Ia sedang mengundang saudara. Mengundang saudara untuk dibangkitkan kembali secara rohani. Mengundang saudara untuk kembali melekat kepadanya. Supaya saudara hidup dan melayani bukan hanya untuk Dia, tetapi bersama Dia di dalam perahu saudara. Sekarang mari kita lihat kembali ke Lukas pasal 5 dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Yesus sudah masuk ke dalam perahu ya, masuk ke tempat kejadian, ke TKP ini. Kehadirannya mengubah suasana. Tapi Petrus masih lelah, masih merasakan keraguan, ketidakpastian. Petrus masih manusia. Kenapa? Karena kebangunan rohani tidak selalu terungkap seketika saat Yesus masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi? Yesus berbicara, Dia memberikan instruksi, sebuah arahan, sebuah perintah yang secara alami, secara natural, tidak selaras dengan logika, pengalaman, maupun kondisi kelelahan Petrus. Lihat ayat yang keempat, boleh di-display? Ya, betul. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mari kita bayangkan momen ini, saudara. Petrus, sekali lagi saya sampaikan, adalah seorang nelayan berpengalaman. Berdiri di hadapan Yesus yang memberikan perintah, tapi Yesus ini kan tukang kayu, ya. Secara penalaran manusia, Petrus punya semua alasan untuk menolak Yesus. Tuhan, kami sudah mencoba. Tuhan, ini waktu yang salah. Tuhan, ini bukan cara kerja menjala ikan. Dan mungkin kalau saya Petrus, saya akan berkata, Tuhan, apa sih yang engkau tahu tentang menjala ikan? Kami lebih tahu. Kami ini nelayan profesional. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, inilah kebenaran yang kita dapat dari perikop Alkitab ini. Kebangunan rohani tidak pernah bertahan jika hanya berhenti pada sebuah perjumpaan, sebuah encounter. Kebangunan rohani menjadi nyata ketika ada respon, iman, dan ketaatan. Karena Yesus masuk ke dalam perahu, itu memang sesuatu yang menggembirakan, suatu keajaiban. Tetapi mempercayainya, mendengar suaranya, dan mengikuti arahannya, itulah yang mengubah hidup Petrus. Ini titik balik dari ceritanya. Bukan mujizatnya, tetapi ketaatan Petrus.
Karena sebelum jala Petrus penuh, sebelum perahu itu hampir tenggelam karena kelimpahan, sekali lagi saya nyatakan ada sebuah keputusan, ada sebuah pilihan, ada sebuah respons iman. Ayo kita nggak buru-buru deh ya. Kita lihat. Petrus masih lelah, Petrus masih kecewa, Petrus masih ingat malam yang melelahkan dengan jala yang kosong. Tetapi ia memilih untuk taat ketika mendengar instruksi Yesus. Perhatikan kontradiksi dalam ayat tadi. Petrus tidak menyangkal realitasnya. Petrus mengatakan, "Guru, kami telah bekerja semalaman dan tidak menangkap apa-apa." Itu jujur, itu manusiawi, itu real, nyata. Tetapi puji Tuhan, Petrus tidak berhenti di situ. Karena Petrus melanjutkan, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari yang terkasih, inilah postur hati dalam kebangunan rohani. Kebangunan rohani tidak ditopang oleh emosi belaka. Kebangunan rohani seharusnya ditopang oleh apa? Iman, penyerahan, dan ketaatan. Bahkan ketika terasa itu tidak masuk akal, bertentangan dengan logika, mengganggu kenyamanan, menantang pengalaman kita. Ketika saya mengalami kekeringan rohani, kelelahan, dan kekosongan dalam perjalanan iman saya, suami saya sering menggoda. Awalnya sih bercanda, saya pikirnya begitu ya. Tapi kemudian saya tahu dia serius. Dia sering berkata, "Kamu adalah orang Kristen yang mati." Saya kesal. Karena secara lahiriah saya masih melayani, saya masih hadir di gereja, saya masih melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang Kristen. Tetapi dalam hati ada sesuatu yang kosong. Lalu saya mulai memperhatikan orang percaya lain yang saya rasa begitu hidup, penuh gairah, bersemangat, berdoa dengan kuasa, beribadah dengan penuh kebebasan, berbicara tentang Tuhan dengan penuh keberanian dan sukacita. Dan kalau saya mau jujur saat itu, saya merasa saya kok nggak seperti mereka. Padahal saya sudah jadi orang Kristen lama. Dan pada masa itu saya sering mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Tetapi karena doktrin yang saya pegang saat itu, saya mulai merasakan perlawanan. Pikiran saya berkata, saya sudah lama jadi orang Kristen, saya punya Roh Kudus, mengapa saya perlu ini? Itu tidak sejalan dengan pemahaman saya. Tidak selaras dengan pengalaman perjalanan iman saya. Dan jika saya jujur, saya bergumul dengan undangan itu. Saya merasa tidak nyaman. Sebagian dari saya menolak, sebagian dari diri saya bertanya-tanya, dan pasti sebagian dari diri saya merasa malu. Apa nanti yang orang pikirkan? Kenapa saya masih perlu ini? Bukankah iman saja cukup? Tetapi jauh di dalam hati, kekosongan itu tetap ada, kekeringan tetap ada, sampai satu hari saya merasakan suara Tuhan yang lembut. Tidak mengutuk, tidak menuntut, tidak menghukum, tetapi mengundang. Dan doa saya bergeser dari penalaran menjadi penyerahan. Saya berkata, "Tuhan, saya belum sepenuhnya mengerti. Ini belum sepenuhnya masuk akal bagi saya atau iman saya. Tetapi jika Engkau yang berkata, saya mau taat." Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu menjadi momen Lukas 5 pasal tadi, 5. Karena Engkau yang menyuruhnya. Bapak Ibu, itu tidak mudah.
Itu membutuhkan kerendahan hati. Itu menuntut saya melepaskan argumen saya, mengajak saya keluar dari zona nyaman, dan oleh karena kasih karunia Tuhan, saya mengalami sentuhan segar dari Roh Kudus. Bukan sebagai teori, bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai realitas yang hidup. Dan segala sesuatunya berubah. Bukan hanya secara emosional, tapi secara mendalam. Hati saya diperbaharui, sukacita saya dipulihkan, kepekaan rohani saya dibangkitkan kembali. Apa yang terasa berat dulu menjadi biasa aja. Apa yang dulu terasa kering menjadi hidup. Apa yang dulu terasa seperti tekanan diubah menjadi kemitraan. Dan saya menyadari sesuatu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Kebangunan rohani bukan hanya tentang menjadi lebih berani. Kebangunan rohani adalah tentang penyerahan penuh. Kebangunan rohani adalah tentang mempercayai Tuhan melampaui logika saya. Kebangunan rohani adalah tentang merespons suaranya kembali. Dan inilah yang kita lihat pada Petrus. Ia tidak sepenuhnya mengerti. Ia lelah. Ia punya banyak alasan logis untuk menolak instruksi Yesus. Namun dia berkata, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara-saudari, kebangunan rohani membutuhkan respons dan ketaatan. Bukan hanya ketika instruksi Tuhan terasa nyaman buat kita, tetapi ketika itu menantang kita dan melampaui preferensi pribadi kita. Ketaatan Petrus bukan sesuatu yang mudah. Pastinya itu tidak nyaman. Itu ada harganya, itu membutuhkan kerendahan hati, dan menuntut Petrus melepaskan keahliannya, pengalamannya, keterampilannya. Karena ketaatan seringkali mengajak kita mempercayai Tuhan melampaui pengertian kita. Petrus bisa saja berargumen, "Tuhan, udah cukup, saya udah lelah. Tuhan, saya ini nelayannya. Tuhan, kami udah mencoba. Tuhan, ini nggak masuk akal." Tetapi kebangunan rohani melembutkan hati sampai kepercayaan menjadi lebih kuat daripada perlawanan dan menghasilkan ketaatan karena engkau yang menyuruhnya. Mari kita pahami kebenaran ini. Kebangunan rohani bukan berarti tidak ada pertanyaan. Kebangunan rohani bukan berarti tidak ada keraguan. Kebangunan rohani adalah tetap merespons Tuhan meskipun kita belum sepenuhnya mengerti. Karena kebangunan rohani adalah memilih suaranya di atas logika kita. Kebangunan rohani adalah mempercayai pimpinannya di atas keinginan pribadi kita. Dan disinilah banyak orang percaya bergumul. Kita menginginkan kebangunan rohani tetapi menolak penyerahan. Kita merindukan pembaruan tetapi ragu untuk taat. Kita berdoa, "Tuhan, bergeraklah, move again Lord, move again." Tetapi sulit taat ketika Ia mengarahkan kita ke tempat yang berbeda dari yang kita bayangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat baik-baik. Kebangunan rohani selalu bergerak dari perjumpaan menuju respons. Kehadiran Tuhan, hadirat Allah mengundang dan menyentuh hati. Yes. Tetapi firman Tuhan menuntut penyelarasan. Dan ketaatan kita adalah pintu di mana kebangunan rohani akan menjadi semakin dalam dan nyata. Lihatlah Petrus. Ia taat meskipun lelah. Meskipun masih merasa tidak pasti, meskipun belum melihat bukti. Dan Bapak Ibu, apa yang selanjutnya terjadi? Jalannya terisi, perahunya meluap, kelimpahan mengikuti ketaatan. Bukan hanya ketaatan menghasilkan mukjizat, tetapi karena ketaatan memposisikan kita untuk
pekerjaan Tuhan. Saudara-saudari, prinsip ini berbicara langsung tentang misi kita dalam penginjilan. Terkadang kita mungkin berkata, Tuhan, saya sudah mencoba bersaksi, saya sudah mencoba berbicara, tapi Tuhan, orang-orang tidak menanggapi. Lalu keputusasaan berbisik perlahan. Berhenti melemparkan jaring. Bapak Ibu, kebangunan rohani mengembalikan respons yang berbeda. Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka saya akan terus bicara tentang kebenaran. Maka saya akan bersaksi lagi, maka saya akan melayani lagi, maka saya akan percaya lagi. Bapak Ibu, penginjilan tidak ditopang oleh hasil yang terlihat. Penginjilan ditopang oleh kepercayaan yang taat. Kita tidak dipanggil untuk mengendalikan hasil atau outcome dari kesaksian kita. Tetapi kita dipanggil untuk taat kepada Sang Pengutus. Ada benih yang bertumbuh dengan cepat. Ada yang membutuhkan waktu. Ada pula yang mungkin tidak pernah kita lihat pertumbuhannya. Tetapi ketaatan selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita ingat, kebangunan rohani tidak hanya dibuktikan oleh antusiasme yang tinggi. Kebangunan rohani tidak hanya tentang luapan emosi. Kebangunan rohani tidak dibuktikan oleh perjumpaan sesaat. Kebangunan rohani dibuktikan oleh ketaatan kepada suara Tuhan. Bahkan ketika kita lelah, bahkan ketika kita tidak mengerti, bahkan ketika itu menantang keinginan kita. Ingat baik-baik, karena Engkau yang menyuruhnya. Dan disitulah kebangunan rohani dimulai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan, eh, mujizat terbesar bukanlah ikan, ya. Mujizat terbesar, Bapak Ibu jika lihat ayat selanjutnya, adalah perubahan hidup Petrus. Karena kebangunan rohani tidak selalu berakhir dengan berkat materi yang kelihatan. Kebangunan rohani membawa kita kepada tujuan. Kebangunan rohani membawa kita kepada arah yang baru. Kebangunan rohani membawa kita kepada misi. Dan inilah yang kita lihat selanjutnya dalam diri Petrus. Petrus tidak berhenti pada jala yang penuh. Petrus tidak berhenti pada perahu yang melimpah. Petrus tidak berhenti pada pengalaman yang luar biasa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Petrus dibawa kepada sebuah panggilan. Dan itu membawa kita kepada refleksi yang ketiga. Kebangunan rohani menuntun kepada transformasi misi. Mari kita lihat Lukas pasal 5 tadi ayat ke-8 sampai 10. Petrus melihat mujizat itu. Jalannya penuh, perahunya hampir tenggelam karena kelimpahan. Tetapi apa responsnya Petrus saat itu? Sulit kita bayangkan bahwa Petrus enggak tepuk tangan. Hore, ikannya banyak. Sulit kita bayangkan, tidak ada perayaan, tidak ada rasa bangga. Tetapi lihat ayat 8b. Petrus justru tersungkur dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Petrus melihat dua hal dengan sangat jelas. Satu, kekudusan Kristus. Dua, keadaan dirinya sendiri. Ketika Tuhan benar-benar bergerak, ketika kebangunan rohani datang, kita tidak lagi terkesan dengan keberadaan kita. Kita menjadi sadar akan siapa dia. Kita menjadi sadar akan kebutuhan kita akan anugerahnya. Kebangunan rohani menghasilkan kerendahan hati, penyerahan, dan penyelarasan kembali. Petrus mengalami perubahan besar dari yang confident, yakin dengan dirinya sendiri, dia tersungkur dan remuk hati. Dari menjalani rutinitas sebagai nelayan, dia menjadi takjub di hadapan Tuhan.
Dari mengandalkan kemampuannya sendiri, dia menjadi sepenuhnya bergantung pada Allah. Saudara, Petrus baru saja mengalami hasil tangkapan mungkin yang terbesar dalam hidupnya sebagai nelayan saat itu. Tetapi ia tidak menjadi sombong. Justru hatinya remuk karena ketika Tuhan hadir, ego tidak lagi punya tempat. Kesombongan kehilangan suaranya. Rasa cukup diri mulai runtuh. Dan apa yang terjadi di tengah kerendahan hati itu? Yesus berkata, ayat 10b, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Perhatikan kata-kata itu, Bapak Ibu. Mulai dari sekarang. Itu adalah perubahan arah hidup. Itu adalah perubahan identitas. Saudara-saudari, bagi saya, cerita ini, bagian ini adalah mujizat yang sesungguhnya. Saya bersyukur bahwa Yesus tidak hanya memenuhi jala Petrus dengan ikan, tetapi Yesus mendefinisikan ulang seluruh tujuan hidup Petrus. Dari menangkap ikan menjadi penjala manusia. Dari profesi kepada tujuan. Dari pekerjaan kepada misi. Jadi mari kita pahami dengan jelas. Kebangunan rohani tidak berhenti pada jala yang penuh. Kebangunan rohani tidak berhenti pada mukjizat. Kebangunan rohani tidak berhenti pada perjumpaan sesaat. Kebangunan rohani tidak berhenti pada pengalaman. Kebangunan rohani selalu membawa kita kepada tujuan. Kebangunan rohani membawa Petrus masuk ke dalam misi. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudari, mari perhatikan gambaran yang Yesus pakai. Ketika menjadi nelayan, Petrus menjala ikan. Waktu menjala ikan, artinya apa? Artinya Petrus menjaring ikan ya. Ikan yang tadinya hidup dalam laut, air, danau. Waktu dijaring, pindahkan ke darat dari sesuatu yang hidup, akhirnya ikannya mati kan, dijual. Ketika menjadi penjala manusia, apa artinya Bapak Ibu? Petrus membawa seseorang dari kematian menuju hidup. Perhatikan baik-baik ya. Menjala ikan membawa sesuatu dari hidup menuju mati, tetapi menjala manusia berarti membawa seseorang dari kematian menuju hidup. Jadi ini bukan soal jala yang penuh ikan, Bapak Ibu. Ini bukan soal angka, ini bukan soal pencapaian. Ini soal jiwa, ini soal kekekalan. Kebangunan rohani yang sejati tidak berhenti pada apa yang Tuhan lakukan di dalam kita. Kebangunan rohani selalu bergerak keluar kepada orang lain. Tuhan memulihkan hati kita supaya kita selaras dengan hatinya. Dan hati Tuhan selalu tertuju kepada manusia. Kepada mereka yang terluka. Kepada mereka yang jauh. Kepada mereka yang terhilang. Kepada mereka yang belum mengenal kasihnya. Karena itu, kebangunan rohani bukanlah tujuan akhir. Kebangunan rohani adalah titik awal. Kebangunan rohani bukan hanya supaya kita disegarkan, tetapi supaya kita siap diutus. Kebangunan rohani bukan hanya supaya kita diberkati, tetapi supaya kita menjadi berkat. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita selalu dimaksudkan untuk mengalir melalui kita. Dan disitulah misi dimulai. Kebangunan rohani mempersiapkan hati, membakar kasih, membuka mata kita terhadap jiwa-jiwa di sekitar kita. Itulah sebabnya kebangunan rohani selalu menjadi persiapan untuk misi. Kebangunan rohani menuntun kepada transformasi misi. Setelah Tuhan memperbaharui saya, setelah saya mengalami pekerjaan Roh Kudus, ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Bukan karena saya tiba-tiba memiliki kemampuan baru, bakat yang baru, atau menjadi lebih berani, tetapi karena ketakutan mulai kehilangan cengkramannya.
Keraguan mulai kehilangan suaranya. Kelelahan yang sebelumnya membebani hati dan semangat kini mulai terasa ringan, biasa aja. Ada masa ketika saya ingin bersaksi, yang saya rasakan justru perasaan canggung, tidak nyaman, melelahkan, bahkan rasa terintimidasi. Namun setelah kebangunan rohani menyentuh hati saya, berbicara tentang Yesus menjadi sesuatu yang alami. Melayani tidak lagi terasa melelahkan. Ketaatan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, bukan dibebankan. Seringkali itu terjadi sangat sederhana. Mungkin saya hanya mengatakan Yesus mengasihi Anda. 2 minggu lalu saat melakukan inspeksi rumah di salah seorang klien, saya melihat ada pohon Natal masih terpasang. Saya bertanya apakah keluarga mereka merayakan Natal karena yang saya pahami mereka dari negara yang bukan percaya Yesus gitu ya. Dari percakapan sederhana itu mengalir pembicaraan tentang Yesus, tentang apa yang bisa Yesus lakukan dalam hidup manusia. Singkat cerita, si ibu ini perlahan mulai terbuka tentang pergumulan keluarga mereka, tentang masa lalunya. Katanya ia pernah juga pergi ke gereja, tentang anaknya yang minta dipasangkan pohon Natal, tentang mobil suaminya yang habis ditabrak orang sewaktu parkir di depan rumah, dan akhirnya dia membuka hati untuk didoakan. Di lain waktu dan yang paling sering saya lakukan, saya senang mengajar anak-anak tentang keselamatan di dalam Kristus. Kadang hanya melalui percakapan ringan tentang bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang hormat orang tua dan lain sebagainya. Kadang melalui cerita sederhana juga tentang eh, bagaimana jalan ke surga melalui Yesus. Tetapi dari percakapan yang sepertinya biasa ini bisa menjadi pintu untuk mengenalkan mereka kepada Kristus. Sebelum kebangunan rohani, bersaksi terasa seperti kewajiban. Sering disertai ketakutan akan penolakan. Pelayanan terasa seperti beban. Rutinitas rohani terasa seperti ritual yang kering. Bahkan energi dan semangat sepertinya sering terkuras oleh kelelahan. Bukan karena hal itu salah, itu hal yang nyata. Tetapi karena saya melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Namun ketika Roh Kudus memperbaharui hati saya, tugas tidak lagi menguras tenaga. Tanggung jawab tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang dipenuhi ketakutan. Bersaksi tidak lagi menjadi tekanan. Kelelahan yang dulu terasa berat perlahan digantikan dengan sukacita dan energi yang baru yang mengalir. Karena itu, kegiatan-kegiatan ini bukan lagi sesuatu yang saya paksakan dari diri saya, melainkan sesuatu yang mengalir secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, kebangunan rohani mengubah motivasi kita, kegembiraan kita, sikap dan postur hati kita. Bukan karena kita dipaksa atau merasa terpaksa, tetapi karena kita dibangkitkan kembali. Kasih mulai bergerak. Belas kasihan kita dipulihkan. Kristus menjadi terlalu nyata untuk hanya disimpan bagi diri sendiri. Kebangunan rohani tidak sekedar menyegarkan perasaan atau membangkitkan semangat. Kebangunan rohani merilis misi dalam hidup kita, memicu kasih yang tulus untuk jiwa-jiwa yang hilang, mengembalikan urgensi akan kekekalan. Maka orang yang mengalami kebangunan rohani akan berani bercerita tentang Yesus, mencintai, mengasihi jiwa dengan tulus, bersaksi dengan alami dan konsisten. Kebangunan rohani selalu mendorong kita keluar dari zona nyaman, menyentuh mereka yang terlupakan, peduli pada jiwa-jiwa yang hilang. Tahun ini, Bapak Ibu, kita tidak membutuhkan strategi baru atau program baru. Tapi kita memerlukan hati yang dihidupkan kembali. Hati yang terbakar untuk jiwa-jiwa yang hilang. Karena kebangunan rohani bukan tentang menambah beban, bukan tentang menambah aktivitas, tetapi tentang menyalakan kembali apa yang membara di hati Tuhan. Siapa di antara kita yang pernah merasa seperti Petrus? Lelah, kering, putus asa,
pulang dengan jala yang kosong setelah bekerja seharian? Siapa yang setia melayani tapi merasa kelelahan? Siapa yang pernah berhenti melempar jaring, berhenti percaya bahwa Tuhan akan bergerak lagi? Saudara-saudari, ingatlah, jaring yang kosong, jala yang kosong, bukan akhir cerita. Kelelahan bukan identitas kita. Kekeringan bukan kehendak atau keinginan Tuhan. Dari Petrus, kita belajar 3 hal penting. Kebangunan rohani dimulai saat kita berhenti berjuang sendirian dan mulai berjalan bersama Yesus. Kebangunan rohani membutuhkan respon, ketaatan kita pada suara Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya. Kebangunan rohani menuntun kita pada transformasi misi. Mulai sekarang, engkau akan menjala manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.